Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa, di mana kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk kita juga dapat berkumpul kembali di tempat ini, beribadah kepada Tuhan kita, dan kita memiliki satu kerinduan untuk bernyanyi, untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur ya Bapa, Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami kekuatan. Walau Tuhan Yesus, tidak pernah kami pungkiri banyak masalah yang sedang kami hadapi, tapi satu perkara, kami tetap fokus memandang Engkau, karena Kaulah sumber kekuatan kami. Dan ketika kami memuji menyembah Engkau, kami dalam hadirat-Mu, kami semakin dikuatkan. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri, dan kami mau Tuhan memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami bawa ke dalam tangan kasih, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku datang.
kami tahu Engkaulah sumber kuat kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah keselamatan kami. Dan biarlah yang segala yang bernafas memuji dan kami Tuhan, umat-Mu pada saat pagi hari terus bersorak, bernyanyi bagi kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian menang kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, Tiada janji seperti yang ada padamu. Dunia bisa memberikan kami apa saja, tapi tidak dengan Tapi Tuhan sendiri lebih lagi
mau memberikan apa yang dunia tidak bisa berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji Engkau sebagai ungkapan rasa syukur kami karena Tuhan Yesus teramat sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Kembali lagi saya sapa saudara dari ibadah ini. Shalom. Saya juga sapa saudara yang berada di rumah menyaksikan live streaming ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Apapun yang menjadi beban masalah kita, tidak ada yang tidak dapat Dia lakukan. Dia sanggup melakukannya, membereskan semuanya. Ibu-ibu yang mungkin sudah ditinggalkan pasangannya, jangan pernah takut, karena Tuhan yang akan bertanggung jawab atas seluruh hidupmu. Bapak-bapak yang mungkin ditinggalkan belahan jiwanya, jangan pernah bersedih, karena Tuhan selalu memberikan penghiburan dan kekuatan. Karena Dialah kekasih jiwa kita. Anak-anak yang mungkin ditinggalkan orang tuanya, jangan pernah khawatir apapun. Bapa kita di surga amat sangat mengasihi engkau. Amin. Mau siap menyanyi bagi Tuhan? Siap memuji Tuhan? Haleluya. Ku bernyanyi Yesus kekasihku. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, katakan bersama-sama dengan saya. Ku bernyanyi Yesus kekasihku. Haleluya.
kita. Dia akan tepati janjinya. Manusia boleh berkata dia lalai, mana Tuhan janjimu? Tapi satu perkara, dia akan genapi janjinya sesuai dengan waktunya. Haleluya, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan satu perkara, bahwa janji Tuhan tidak akan terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya itu Bapa. Sungguh besar
Haleluya Bapa. Kami percaya kepadamu. Kekuatan kami hanyalah di dalam Engkau ya Bapa. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu kalau Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang penuh dengan kasih mesra kepada kami ya Bapa. I love you Lord. Kami merindukan Engkau ya Bapa. Lebih lagi dalam kehidupan kami. Roh Kudus nyatakan karya-Mu, nyatakan apa yang ingin Kau berbicarakan. Kau nyatakan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Berkata-katalah, berkaryalah seperti apa yang Kau mau. Hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah hamba-Mu semakin kecil, tapi Roh-Mu yang bekerja dengan luar biasa. Kami mohon lembutkan setiap hati kami. Ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu berbuah banyak. Kami dapat mengenapi seperti apa yang Allah Bapa mau kami lakukan. Kami tolak segala gangguan-gangguan teknis, segala gangguan-gangguan yang bukan dari Allah. Roh-roh yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, roh-roh yang ingin mengganggu kami, yang ingin membuat benih-benih firman ini tidak dapat bertumbuh, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang bekerja menguasai tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seutuhnya firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Shalom buat jemaat yang live streaming. Berjumpa kembali kita di ibadah hari Minggu ini. Ya. Bulan lalu kita sudah merayakan Paskah, yaitu tanggal 4 April hari Minggu kita merayakan kebangkitan Yesus. Memang tujuan kebangkitan Yesus adalah membuktikan bahwa Yesus itu berkuasa atas maut. Dan kebangkitan Yesus adalah untuk menggenapi nubuat-nubuat dari para nabi-nabi. Ya. Nah, setelah bangkit, Yesus tidak berhenti. Selama 40 hari dia terus berkarya. Nah, ketika dia berkarya, dia berkeliling, dia mengunjungi murid-muridnya. Terus bagaimana dengan kita? Bagaimana kita sebagai manusia menanggapi karya Yesus ini? Ya. Nah, melalui kebangkitan Yesus ini, sebenarnya Allah Bapa itu mempunyai pengharapan kepada kita manusia. Kita mau belajar hari ini melalui kebangkitan Yesus, apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan. Ya. Maka temanya adalah apa yang dikehendaki Allah Bapa melalui kebangkitan Yesus, apa yang dikehendaki Allah Bapa untuk kita manusia kerjakan. Ya. Kita akan belajar dari kisah perjalanan dari Yerusalem ke kampung Emmaus. Dibaca dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13. Jadi saya tidak akan baca semuanya, hanya beberapa ayat saja. Kita lihat di Lukas 24 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari ketiga, Yesus pergi ke Nah, Emmaus itu mempunyai arti adalah tidak bermakna atau tidak berarti. Itu arti dari Emmaus. Jadi kampung Emmaus adalah kampung yang tidak mempunyai makna dan tidak mempunyai arti. Sedangkan Yerusalem itu sering dilambangkan dengan tempat bait Allah ada, yaitu melambangkan kehadiran Allah di dalam Yerusalem ini. Nah, dikatakan di situ dari Yerusalem. Arti
artinya kedua murid ini meninggalkan Yerusalem menuju kepada Emmaus. Nah, ini melambangkan bahwa kedua murid ini meninggalkan hal-hal yang dia percayai, hal-hal kerohanian, kehadiran Allah, dia tinggalkan menuju hal-hal yang tidak ada maknanya, yang tidak ada artinya. Itu maksudnya, ya. Nah, mengapa kok sampai murid-murid ini, kedua murid ini meninggalkan Yerusalem, meninggalkan hadirat Tuhan? Mengapa? Kita baca lagi di Lukas 24 ayat 17 sampai 21. Lukas 24 ayat 17 sampai 21. Saya bacakan ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Di dalam kisah ini kita lihat bahwa ketika kedua murid ini itu kecewa. Dikatakan di situ di ayat yang ke-17 bahwa mereka dengan muka muram. Mereka kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena sebenarnya mereka itu sudah menunggu seorang Mesias. Mesias yang akan menolong bangsa Israel dilepaskan dari penjajahan bangsa Romawi. Ya, mereka melihat Yesus itu luar biasa. Wah, sakti mandraguna. Ya, angin topan aja taat sama Yesus. Orang mati dibangkitkan. Orang bisu itu bisa berbicara, itu luar biasa. Kenapa? Karena pada adat zaman dahulu, para imam itu kalau mau melepaskan seseorang dari keikatan setan, dari iblis, orang ini harus mengucapkan, harus berbicara. Tetapi Yesus tanpa melakukan itu, orang bisu ini bisa dilepaskan. Orang buta bisa melihat. Itu luar biasa. Karena para imam itu kalau melepaskan itu melihat ini ada rohnya atau tidak itu dengan melalui melihat mata orang tersebut. Tapi kalau orang itu buta, berarti bagi orang imam zaman dahulu sudah tamat, sudah nggak bisa. Orang buta, orang bisu itu sudah nggak bisa dilepaskan dari roh jahat. Tetapi Yesus bisa lakukan. Jadi mereka melihat bahwa Yesus ini sakti mandraguna luar biasa, membangkitkan orang mati. Wah, ini nih orang yang ditunggu-tunggu bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata Yesus itu membiarkan dirinya disalibkan, dianiaya, didera, disalibkan. Dan yang mengecewakan adalah kok dia nggak melepaskan diri. Dia bisa membebaskan orang, kenapa dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri? Dia mati di kayu salib. Ditunggu-tunggu, ditunggu oleh murid-murid. Apa yang akan terjadi? Ternyata Yesus tetap mati di kayu salib. Inilah yang membuat mereka itu begitu kecewa. Pengharapan mereka bisa bebas dari penjajahan Romawi. Ya, itulah yang diharapkan oleh mereka. Dan dia melihat bahwa Yesus itu kalau khotbah beda dengan para imam-imam. Kalau para imam-imam itu mengutip dari kata orang, dari ini, dari itu. Tetapi Yesus itu mengatakan dengan penuh dengan kuasa. Itulah yang membuat mereka melihat inilah pemimpin kita, calon raja kita. Tapi tidak ada kenyataan yang terjadi mengarah di situ.
malah justru mati di kayu salib. Itu membuat kedua murid ini sangat kecewa dan dia meninggalkan Yerusalem, meninggalkan hadirat Tuhan. Ya. Nah, itu terjadi pada zaman dahulu. Bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Saya lihat banyak orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan. Ya, dia mungkin ke gereja, ya, datang ke gereja beribadah, tetapi hatinya sudah ragu, hatinya sudah menjauh dengan Tuhan. Ya, kemudian ada yang malah terang-terangan sudah nggak usah beribadah. Buat apa? Apa gunanya? Mana buktinya? Sudah berdoa lama tidak ada jawaban. Ya, ada yang mungkin dalam kehidupannya mempunyai seorang suami, tetapi sudah suaminya gak mau kerja, ribut melulu, ya, masalah-masalah kecil diperbesar, diperdebatkan, atau mungkin sebaliknya punya istri yang cerewet, gak ngerti waktu, gak ngerti aturan, baru pulang kerja, belum mandi, belum duduk, sudah dengar omelan, ngeluh karena uang, ngeluh kurang untuk bayar ini, ngeluh untuk ini, ngeluh tentang pembantu, ngeluh tentang anak-anak. Kadang kita tuh capek, atau mungkin masalahnya itu lagi. Yang dipertengkarkan ribut lagi, itu lagi, berputar terus di situ, nggak pernah keluar dari masalahnya. Atau mungkin ada anak-anak, ya, pemuda, anak-anak yang mengalami merasa tidak diterima oleh orang tuanya, tidak diterima oleh teman-temannya, dilecehkan, dibully. Banyak hal kejadian yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan ada. Banyak hal yang membuat kita kecewa. Keuangan, kok sulit terus ya Tuhan? Kok tidak ada rampungnya? Nah, kita merasa bahwa kita sudah setia. Aku sudah setia, aku sudah taat, aku melayani Tuhan. Baca firman iya, komsel iya, kurang apa sih Tuhan? Tapi mana? Kok hidupku gini-gini terus? Nah, orang sering akhirnya ke gereja hanya karena rutinitas. Karena orang Kristen ya harus ke gereja lah. Mau ke gereja gimana dilihat orang? Ya kita perlu lah ke gereja. Ya. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, 2 Timotius 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Beberapa waktu yang lalu kami melayani seorang jemaat, ya, memang bukan gereja ini, tetapi ketika kami layani, dia ke gereja dia berangkat. Tapi kalau bicara untuk ayo lakukan firman, ayo berpuasa, ayo berdoa, dia merasa apa? Percuma, istriku gak berubah-ubah, ya, dia tetap seperti itu. Buat apa? Ada rasa keraguan akan kuasa Tuhan. Bagaimana jemaat yang ada? Apakah ada kadang-kadang muncul rasa ragu? Di mana sih Tuhan? Berdoa sudah. Di mana? Mana buktinya? Pandemi, pikir dengan vaksin udah beres. Ternyata muncul lagi yang baru. Bukankah itu membuat hati kita itu ada ketakutan? Jujur saya juga melihat, wah, bagaimana ini? Saya sempat malam itu juga. Nah, apakah
Tuhan masih ada? Mengapa keluargaku kok nggak pulih-pulih? Apakah Tuhan hadir? Apakah kuasanya ada? Itu sering muncul di jemaat-jemaat Kristiani. Ya. Nah, tapi saya rasakan dari pengalaman hidup saya, meskipun masalah saya berturut-turut pun datang ya, tetapi saya melihat kehadiran Tuhan. Tuhan itu ada. Mana justru kalau saya lihat, kadang kalau kita yang menjauh, Tuhan yang datang loh. Kita lihat di Lukas 24 ayat 15. Lukas 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Luar biasa ya kasih Tuhan. Orang sudah menjauh, bukan Tuhan menjauh, tetapi Tuhan yang datang. Betapa itu kasih yang luar biasa. Ya, mengapa kok Yesus justru setelah bangkit memilih mendatangi kedua murid ini? Bukankah murid-muridnya sedang berkumpul? Murid-muridnya juga mengalami ketakutan. Mereka berkumpul bersembunyi di dalam sebuah rumah. Ketika Yesus mati di kayu salib, mereka sebagai pengikut-pengikutnya, mereka sangat takut. Takut mereka dikejar-kejar dan mereka dibunuh. Maka mereka ngumpet bareng-bareng. Tetapi lihat, Yesus justru mementingkan kedua murid yang menuju kepada Emmaus. Karena apa? Yesus tahu kedua murid ini posisinya sudah mulai hatinya berbahaya. Mereka meninggalkan Yerusalem menuju kepada Emmaus, meninggalkan hadirat Tuhan untuk menuju hal yang tidak ada artinya. Kenapa? Mereka kecewa. Yesus justru datang. Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, bukankah kadang-kadang kita alami hal seperti ini? Waktu kita datang ke gereja, waktu kita masuk dalam komunitas, kita berharap bahwa orang-orang di sekitar kita memperhatikan kita. Waktu kita dalam kecewa, waktu kita dalam marah, kita pengen diperhatikan. Kita pengen teman-teman gereja, orang-orang sekitar kita menanggapi kita, memperhatikan kita. Bukankah seperti itu? Saya pun sama. Kadang-kadang kalau lagi capek banget, kesukaran gak udah selesai, yang muter-muter di situ saja. Ketika masalah nggak bisa dipecahkan, saya merasa sendirian. Meskipun mungkin suami ada, anak ada, tapi saya merasa sendiri dengan masalah saya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kadang kita pengen ada orang yang perhatikan, ada yang pengen menghibur kita, tetapi kadang itu tidak terjadi. Ya, tetapi Yesus, Dia datang kepadamu, Dia hadir. Tetapi mengapa? Kadang ketika Yesus hadir, kita tidak merasakan kehadirannya. Ketika Yesus ada, kita tidak merasakan pertolongannya. Kita merasa gak ada, kita merasa sendiri. Mengapa hal itu terjadi? Kita lihat di Lukas 24 ayat 16. Lukas 24 ayat 16. Kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kedua murid ini tidak dapat mengenali Yesus, padahal mereka adalah murid yang mengikuti Yesus. Selama Yesus hidup, dia mengikuti Yesus. Di kayu salib dia mengikuti. Kenapa ketika Yesus hadir bersama dengan mereka, mereka tidak dapat kenal?
menghalangi mereka? Apa yang menghalangi mata kita ketika kehadiran Tuhan di tengah masalah kita? Tuhan Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita tidak pernah merasakan kehadirannya ketika masalah-masalah itu begitu mengikat kita. Ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu pertama kita baca di 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak percaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah-ilah zaman ini itu membuat mata kita tertutup. Apa itu ilah-ilah zaman ini? Ya, ilah-ilah zaman ini bisa bicara tentang kedagingan, harta duniawi, bisa tentang popularitas, bisa tentang prestasi kerja. Ya, ada keinginan kehendak kita terhadap hal ini. Misalnya cinta akan uang. Orang yang cinta akan uang itu biasanya serakah. Biasanya dia tuh sudah dapat segini nggak puas, dia minta lebih, minta lebih, minta lebih. Jadi ketika Tuhan tolong, itu tidak sesuai dengan gambaran dia merasa Tuhan nggak tolong. Aku pengennya gini Tuhan. Tuhan sudah kasih pertolongan, Tuhan hadir di situ, tapi dia tidak merasakan kehadirannya karena tidak puas dengan hal itu. Ya, yang saya perlu ingatkan adalah uang itu hanyalah alat. Tetapi janganlah uang memperalat kita. Kadang ya, dalam hal pekerjaan, saya orang bisnis. Dulu saya waktu belum bertobat, bukan saya cinta sama uangnya, saya cinta sama prestasi. Saya pengen tunjukkan ke orang bahwa aku tuh bisa. Karena pengalaman-pengalaman masa lalu, di mana waktu masa lalu itu saya merasa pernah dihina, maka saya pengen menunjukkan bahwa saya bisa loh ya, saya akan buktikan saya bisa, sehingga membentuk saya untuk mengejar prestasi kerja. Jadi target misalnya 10 juta, ketika target tercapai, nanti dari supplier target lebih naik lagi. Sekarang kamu harus 12 juta, 12 juta naik lagi 15 juta, terus dinaikkan terus. Tanpa kita sadari, sebenarnya Tuhan tolong terus dalam kehidupan saya, tapi saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Yang saya kejar adalah target ini terus. Inilah ilah zaman sekarang ini. Kita lihat kembali kepada kedua murid ini. Kedua murid ini mempunyai kehendak yang berbeda dengan kehendak Allah Bapa. Dia punya kehendak bahwa bangsa Israel dibebaskan dari penjajah Romawi sehingga tidak usah bayar pajak. Kalau nggak dijajah kan berarti dia bekerja untuk dirinya dan keluarganya. Kalau sekarang dia dijajah, dia harus bekerja untuk sebagian itu pajak. Dia lebih nyaman, tidak dijajah Roma, dia tidak dianiaya, dia tidak hidup dalam ketakutan. Ketika dia tidak taat kepada bangsa Romawi, dia tidak takut. Itu yang dikehendaki oleh Kleopas dan temannya. Tetapi Allah Bapa tidak memberikan itu. Ya. Pertama yang menghalangi adalah ilah zaman sekarang. Kemudian apa yang menghalangi lagi mata kita untuk merasakan kehadiran Tuhan? Kita baca di 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan melumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh berangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawar segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita tanpa disadari, kita lebih mempercayai kekuatan kita dan cara atau prinsip hidup kita.
Ya, kadang-kadang ada orang-orang yang mempunyai prinsip hidup dan dia keras dengan prinsipnya. Contohnya, saya punya prinsip. Dalam prinsip hidup saya dalam menghadapi masalah, yaitu yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Kalau buat saya, prinsip saya untuk menghadapi masalah itu, yang gede-gede yang bikin pusing, kecilin. Kalau bisa tuh disederhanakan. Setelah disederhanakan, yang bisa masalah-masalah kecil yang bisa dihilangkan, saya hilangkan. Itu prinsip hidup saya. Tapi ada orang-orang yang berprinsip lain. Contohnya, ada orang yang berprinsip bahwa kalau ada masalah, kalau ada pertikaian, harus diselesaikan secara tuntas. Ada lagi yang prinsipnya beda lagi, ya. Kamu nyakiti aku kan balas sakiti kamu lebih jahat dari apa yang kamu lakukan. Banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Kamu nyakiti aku akan balas, ya. Kemudian ada yang prinsip juga bahwa ini aku, kamu mau terima aku nggak? Kalau kamu ngomong, terserah kamu. Pokoknya ini aku ini kayak gini. Nah, prinsip-prinsip ini, ketika kita keras pegang prinsip ini, itu menghalangi firman Tuhan bekerja. Itu menghalangi kita. Kenapa? Kita keras dengan prinsip ini. Nah, bagaimanakah kita tahu bahwa prinsip hidup yang kita pegang itu benar? Kita harus bandingkan firman Tuhan dengan prinsip kita. Benar nggak? Prinsip hidup kita yang kita pegang ini sesuai dengan kebenaran firman. Ya. Nah, bagaimana juga caranya kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari prinsip hidup ini? Contoh, ya, kalau ada masalah harus diselesaikan dengan tuntas. Baik nggak prinsip ini? Baik kan? Jadi kalau ada perselisihan, ya harus dibereskan. Itu baik. Apakah sesuai dengan firman? Ya, karena apa? Firman Tuhan menginginkan apa? Untuk kita berdamai dengan semua orang. Tetapi bagaimana caranya? Apakah kita bisa selesaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik? Karena saya menemukan beberapa keluarga, ya, yang memang beberapa keluarga itu melakukan praktek ini. Dan ketika saya melayani, justru prinsip yang dilakukan ini itu caranya itu kadang-kadang dalam penyelesaiannya itu kurang pas, sehingga justru semakin membuka luka. Ya, misalnya suami istri bertengkar. Setelah bertengkar, mungkin bertengkar mulut ke WA atau bagaimana, atau mungkin dari teman ke teman, ya. Saya pernah alami dari teman pelayanan dengan teman pelayanan, hanya gara-gara WA-WA-an, terus mereka berselisih pendapat. Nah, yang satu prinsipnya harus tuntas, harus jelas. Minta maaf itu tapi nggak bisa cuma minta maaf, harus dijelaskan. Ketika saya melayani kedua orang ini, saya lihat, wow, justru dengan memperdetil satu persatu. Ini loh, WA kamu main ngomong gini, ya, aku sudah jawab begini loh. Ini WA kamu begini, ya aku jawabnya begini loh. Bayangkan, jika itu dilakukan, kira-kira bisa melukainya. Yang saya lihat dalam penyelesaian cara seperti ini, orang itu akhirnya saling melukai. Karena apa? Membuka kaki yang kemarin, sudah minta maaf selesai, nggak bisa, nggak cukup, harus dijelaskan. Membuka luka yang ini, membuka luka yang ini, membuka luka yang ini, akhirnya nggak selesai. Caranya prinsipnya benar, tapi caranya dalam penyelesaian tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, prinsip kehidupan ini kita harus cek. Apakah di dalam diri kita sendiri pribadi, apakah ada prinsip-prinsip yang kita pegang? Bisa itu prinsip dari orang tua kita. Orang tua saya ngajarin saya apa? Kamu anak perempuan, kamu harus mandiri. Tidak boleh kamu minta sama suamimu. Itu prinsip dari orang tua saya, dididik dari kecil. Maka kami bertiga anak perempuan semua, kami lebih mengarah lebih ke arah bekerja, tidak ada kasih.
Tetapi ketika kami tahu kebenaran firman, saya balikan semua ini. Gak bisa. Bukan bekerja yang utama dalam hidup saya, tapi kasih Tuhan yang harus utama dalam hidup saya. Mari kita cek, apa prinsip yang diturunkan oleh orang tua kita kepada kita, atau mungkin dari kakek nenek kita. Prinsip apa yang diterapkan dalam hidup kita. Cek mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai, gantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang menghalangi mata kita sehingga keadaan Tuhan di tengah-tengah kita tidak dapat kita rasakan. Yang ketiga yaitu dosa. Ya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tidak kurang tajam Tuhan mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ketika ada dosa, itu menghalangi kita merasakan Tuhan hadir. Ya. Ketika kami beberapa waktu yang lalu melayani suatu keluarga ya, di mana salah satu pasangannya berselingkuh, jatuh dalam perselingkuhan. Pasangan yang lain melihat bahwa kok orang ini kok nggak merasa berdosa ya, dia nggak merasa bersalah, dia kok tidak ada seperti mau berubah. Memang ketika seseorang ada di dalam dosa, itu ada selubung yang menutupi. Dia merasa dirinya benar. Dia merasa bahwa dia tidak melakukan dosa. Dosa yang baik kok. Itu orang yang ada di dalam dosa. Nah, ketika dia seperti itu saja, apalagi merasakan Tuhan. Orang dia aja dosa aja bagi dia benar. Apalagi Allah yang kudus untuk hadir, nggak bisa. Ya, nah, ketika hal-hal ini terjadi, ketika ada mungkin dosa yang menghalangi kita merasakan Tuhan ada, ketika kita melihat prinsip hidup kita menghalangi kita merasakan Tuhan, ataupun ilah zaman ini menghalangi kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan ketika selubung ini menutupi kita? Pertama, kita baca di Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Waktu pandangan kita terhalang, tetaplah belajar. Mungkin kita malas, waktu kita dosa jelas kita suruh ke gereja malas, suruh dengar firman malas, gak akan mau. Orang berdosa tidak akan suka, tetapi paksakan diri untuk terus tetap pelajari firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa? Di dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman adalah kekuatan Allah yang hidup.
kelihatannya tidak terjadi apapun. Ketika kita baca tidak terjadi apapun, kita dengar khotbah, kita dengar apapun, kok tidak ada perubahan. Tetapi firman itu hidup. Ya, saya pernah alami ya dulu. Suami saya yang pertama pernah alami suatu kejatuhan. Nah, ketika itu saya terus berdoa kepada Tuhan. Dan yang aneh, waktu dulu tahun 2011 ya, setiap saya berdoa, Tuhan itu di dalam hati saya itu kuat sekali berbicara, bikin persetujuan doa. Saya ngomong, Tuhan, saya nggak mau. Persetujuan doa seringnya setahun 2 tahun bubar. Saya nggak mau Tuhan. Itu sampai 3 kali loh Tuhan bicara. Di sini keras sekali kuat suara seorang laki-laki yang mengatakan bahwa bikin persetujuan doa. Wah, saya cuma ngomong, Tuhan, kalau kau mau, pokoknya saya nggak mau 1 tahun 2 tahun. Dan itu hanya terjadi. Dan apa yang terjadi? Ketika saya membuat suatu persetujuan doa, mau nggak mau, suami saya ikut. Selalu saya ajakin, selalu ikut, selalu datang. Setahun sebelum suami saya meninggal, dia kesaksian kepada saya. Dia ngomong begini, dulu ya, waktu kamu ngajakin aku datang PD, aku bencinya Paul. Aku marah, aku sebel, aku datang PD. Tapi kok yang gak ngerti kenapa ya, kok lama-lamaan senang. Tuhan selalu bekerja. Di dalam persetujuan doa ini, kami sering mendatangkan pembicara dari luar. Nah, pembicara-pembicara ini mengalami hal-hal yang luar biasa. Ada yang seperti itu, ada yang bicara cuma firman. Tetapi ketika ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang gak bisa masuk di akal, itu menghancurkan logikanya. Maka sangat dianjurkan untuk kita mau bersaksi ketika ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena itu seperti air yang diteteskan ke dalam batu, akhirnya lubang juga. Suami saya yang logikanya sangat kuat, ketika dengar kesaksian ini, logikanya semakin dihancurkan. Semakin dia mengenal firman. Memang bukan hal yang mudah dan bukan waktu yang singkat, tapi firman itu hidup, tidak pernah mati dia. Sampai suatu saat 2016, ketika waktu menyuruh saya menyatakan bahwa saya harus berbicara dengan dia, saya hanya 1 ayat, 1 Petrus, bahwa engkau melukai istri masa mudamu, engkau melukai istri masa mudamu. Itu saja yang saya katakan. Ternyata itu membawa pada pertobatan. Jadi ketika kita ada di dalam dosa, ataupun orang lain sekitar kita atau orang yang kita ingin doakan, dia bisa pulih, terus bawakan firman kepadanya, karena firman itu ya. Kemudian firman itu kuat itu apa? Karena kuat dapat mengisahkan orang berdosa, menghancurkan kuasa iblis, membangkitkan orang mati. Dan firman itu lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Dia memisahkan jiwa dan roh. Apa artinya? Ketika seseorang ada di dalam dosa, jiwanya itu diikat oleh roh-roh. Misal, ya, roh perjudian, roh kemarahan, roh kebencian, roh iri hati, roh cinta uang. Roh-roh ini mengikat dirinya, mengikat jiwanya. Nah, ketika roh ini mengikat jiwanya, firman Tuhan yang memisahkan jiwa dari roh itu, yang membelah, memisahkan, sehingga orang ini bisa dilepaskan dari roh-roh yang bukan berasal dari Allah melalui apa? Firman Tuhan. Ya. Kemudian memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Sendi-sendi dan sumsum itu adalah ada di dalam. Dia dibalut oleh daging, otot, dan kulit kita. Dia nggak kelihatan ada di dalam. Tetapi firman Tuhan itu bisa menceritakan sampai ke dalam. Dia mengerti sampai dalamnya kita.
Meskipun kadang bisa kita yang sering tidak mengenal diri kita. Kita bisa tidak mengenali dosa masa lalu kita, dosa keturunan yang ada dalam diri kita. Tetapi firman Allah bisa menceritakan itu. Kemudian mendapat membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Kalau kita punya niat jahat, kalau kita punya niat buruk, firman Tuhan dapat menenangkan kita. Meskipun itu rahasia dalam hati kita, nanti ya, dia ngomong gini ya, dia jahat sama aku. Nanti ya, aku balas, aku ngomong ke dia supaya dia marah sama aku. Itu bisa terjadi loh. Tapi firman Tuhan dapat menceritakan pertimbangan dan pikiran dalam hati kita yang paling dalam, yang akan menyenangkan kita. Ya, maka ketika kita ada di dalam dosa, ketika kita meragukan Tuhan, kita sudah tidak merasakan kehadiran Tuhan, tetap baca firman. Gak ngerti, males, tetap baca firman. Yang kedua, di dalam Lukas 24 ayat 28 sampai 29. Lukas 24 ayat 28 sampai 29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, ketika kita merasakan tidak ada pertolongan Tuhan, sungguh-sungguhlah minta untuk Yesus masuk di dalam hati kita. Di sini murid-murid mendesak, dia meminta dengan sungguh-sungguh. Udahlah, tinggal dulu lah, sudah malam, ayo tinggal. Ketika kita sedang posisi takut, di tengah-tengah masalah, kita takut, kita minta Yesus hadir, Yesus mau ada, Yesus mau mengasihi aku. Minta dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, ketika kita ragu akan Tuhan, ingatlah akan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Dalam Lukas 24 ayat 30 sampai 31. Di sini Lukas 24 ayat 30 sampai 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbuka mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Ya, ingat waktu dulu Tuhan tolong. Sebenarnya berkali-kali Tuhan tolong kita. Saya yakin sekali semua jemaat di sini maupun yang di live streaming pasti pernah merasakan pertolongan Tuhan. Ingat itu. Ingat bagaimana Tuhan hadir, Tuhan datang kepada kita. Itu akan membangkitkan kembali roh kita. Ya. Nah, dengan kita dapat merasakan kehadiran Tuhan, apa sih tujuannya Allah Bapa membangkitkan Yesus? Apa tujuan mengembalikan perasaan kita kembali merasakan Yesus itu hadir, Yesus itu pernah tolong? Apa tujuannya? Di Lukas 24 ayat 33 sampai 35. Lukas 24 ayat 33 sampai 35. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bangunlah, bangkitkan kembali cinta kita kepada Tuhan. Bangkitkan kembali roh kita kepada Tuhan. Kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kembali kepada komunitas yang ada. Kemudian 34, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roh. Kembali kepada komunitas, saling menguatkan, memberikan kesaksian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, membuktikan kebangkitan Yesus, membuktikan kuasa Yesus yang sudah mengalahkan maut. Itulah tujuan kita kembali merasakan hadirat Tuhan, supaya kita bersaksi, supaya kita membangun kembali roh kita. Yang kita mau belajar lagi adalah, apakah masalah kedua murid ini selesai? Tidak. Apakah kehendak, keinginan, visi, tujuan dari kedua murid ini tercapai? Tidak. Tetapi mereka mendapatkan hal yang lebih baik, yaitu apa? Roh yang nyaman. Dalam Lukas 24 ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci pada kita? Kita lihat kondisi sekarang. Bagaimana kondisi kita? Kita berdoa COVID-19 berhenti. Benar nggak? Kita berharap dengan vaksin ini dapat diselesaikan. Tetapi apa yang kita lihat, kita dengar yang baru, COVID yang baru muncul, mutasi yang baru muncul. Bagaimana? Apakah pengharapan kita tercapai? Tetapi Allah hadir di tengah-tengah masalah kita. Dia menginginkan kita kembali terus mengobarkan roh kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, damai sejahtera, roh yang menyala-nyala itu akan mendatangkan damai sejahtera yang akan dapat menghadapi kita segala ketakutan, segala kegentaran, segala hal nyata yang membuat kita menjadi ragu akan Tuhan. Hanya ada ketika roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Melalui pandemi ini, Tuhan memang izinkan terjadi. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk membuat kita takut dan gentar, tetapi membangkitkan kembali roh yang sudah Dia berikan dalam diri kita. Ya, nah, janganlah takut. Kita ingat firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dia setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bolehlah masalah tetap ada, tetapi bangkitkan roh kita untuk menghadapi semua masalah yang ada ini. Hanya hadirat Tuhan yang dapat melindungi dan menyertai kita. Mari kita bangkit diri.
Siaplah dan janganlah pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Haleluya. Biarkan Tuhan roh kami menyala-nyala dalam kami melayani Engkau. Inilah waktunya Bapa untuk kami sungguh-sungguh mati-matian untuk kami melayani Engkau. Inilah waktunya kami sebaik mungkin kami untuk dapat melayani Engkau. Oleh karenanya Bapa, kami berdoa pada saat pagi ini dalam setiap firman-Mu yang sudah kami dengar, biarkan itu Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Mungkin banyak hal, halangan-halangan yang membuat kami Tuhan jauh daripada Engkau, tapi firman-Mu telah mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh Tuhan kembali dengan cara Tuhan. Inilah waktunya kami mempersembahkan hidup kami yang terbaik untuk Engkau semua bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati kami semua, biarkan firman yang ditabur itu Tuhan benar Tuhan jatuh di tanah hati yang subur, sehingga itu menghasilkan 100 kali lipat atas hidup kami, menjadi berkat atas kami. Ini waktunya Tuhan, biarkan kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkan hati kami bersama mencintai Engkau Yesus. Biarkan tanamkan itu dalam kehidupan kami, untuk kami mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu.
segenap hatiku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, aku mengasihimu. Yesus, sungguh mencinta Kau. Katakan sekali lagi dengan segenap hatiku. Amin. Dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, aku mengasihimu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kasih-Mu Tuhan. Biarkan pada saat ini jemaat Tuhan arahkan hatimu dan pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Bapa di dalam surga, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus menyertai kepada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang tinggi. Hosana bagimu Yesus di atas mahu. Tuhan pujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang tinggi. Hosana bagimu Yesus di atas mahu. Tuhan pujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh